minggu yang lalu, ya untuk materi minggu lalu kita membahas tentang keselamatan ya, keselamatan dalam perspektif geometri jalan. Nah, saya akan lanjutkan, tinggalkan materi itu. Saya akan kembali ke materi yang sudah saya berikan, tapi belum sempat saya bahas, ya sudah saya share di semester beberapa minggu yang lalu, materi keempat tentang perencanaan simpang, ya, tentang perencanaan simpang. Ini khususnya untuk daerah perkotaan, ya, yang mana banyak terdapat persimpangan sebidang. Jadi simpang itu ada simpang sebidang dan simpang tidak sebidang, ya. Simpang tidak sebidang tidak akan kita bahas, itu antara lain adalah simpang susun, flyover, ya, flyover, bisa juga terowongan, ya. Nah, yang akan kita bahas adalah simpang sebidang. Simpang sebidang itu seperti yang biasa kalian jumpai di jalan, ya, bisa simpang 3, simpang 4, bahkan lebih, ya. Baik, saya akan buka dulu materinya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah bisa Terlihat, Pak. Sudah, ya. Oke. Jadi perencanaan simpang sebidang ini khususnya untuk jalan perkotaan. Simpang sebidang, ya, persimpangan itu sering dijumpai di daerah perkotaan, ya. Bisa berupa simpang 3, pertigaan, atau simpang 4 atau perempatan, ya. Simpang dalam istilah ilmiah dalam bahasa Inggrisnya disebut intersection, ya, intersection. Oke, kita mulai saja. Bagaimana prinsip untuk mendesain simpang sebidang? Ya, ini kuliah akan saya jalankan cepat saja. Kita akan belajar prinsipnya, kemudian dasar-dasar perencanaannya, kemudian nanti di bagian akhir kita akan akan kita pelajari fasilitas pelengkap untuk simpang sebidang. Ya, ada penyeberangan, ada lampu penerangan dan sebagainya, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan simpang ada 4 di sini disebutkan, ya. Pertama, dari aspek atau faktor lalu lintasnya. Nah, lalu lintas, kalian sudah belajar teknik lalu lintas, ya. Itu kaitannya yang paling berpengaruh jelas adalah volume, ya, volume atau jumlah kendaraan. Nah, karena di persimpangan maka perlu diperhitungkan juga jumlah kendaraan yang berbelok. Tidak hanya lurus, kan, ada yang berbelok, belok kiri, belok kanan dan sebagainya. Kemudian di persimpangan itu juga terpengaruh pada kecepatan, ya, kecepatan belok, ya. Karena di simpang itu kan sumber konflik, ya, ada konflik lalu lintas, ya. Konflik terjadi karena ada pergerakan menerus dan pergerakan belok. Ada 4 lengan simpang kalau misalnya itu perempatan, ya. Ada 4 lengan, masing-masing lengan punya akses untuk lurus, belok kiri dan belok kanan, maka akan menimbulkan konflik jika tidak diatur atau tidak didesain, ya. Kecepatan, kemudian pejalan kaki juga banyak yang menyeberang, ya. Kemudian yang terakhir jenis pengendali, apakah perlu lampu lalu lintas, apakah ada lampu lalu lintas, atau cukup hanya rambu prioritas untuk pengaturan simpang itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan lingkungan, ya, topografi dan lingkungan, yaitu bentuk geometri jalan. Apakah pada tikungan ataukah pada tanjakan, itu akan mempengaruhi perencanaan simpang atau penempatan simpang. Jalan masuk, apakah di dekat simpang itu ada gang-gang, ya, atau jalan-jalan perkampungan, jalan-jalan ke lingkungan perumahan dan sebagainya, ya. Semakin dekat gang itu, mulut gang dengan simpang, maka akan menimbulkan gangguan. Nah, itu perlu diatur. Kaitannya dengan biaya, ya, secara ekonomis, karena biaya itu
kalau ini simpang di perkotaan ya, di perkotaan kita untuk membebaskan lahan butuh biaya besar. Nah, maka perlu dikaji aspek biayanya, biaya konstruksi maupun biaya lahan ya. Keselamatan, tundaan kenapa tundaan terkait dengan ekonomi ya, karena kalau perjalanannya terhambat, tertunda, maka akan mengganggu, akan menghabiskan waktu ya, konsumsi bahan bakarnya makin banyak, maka itu akan berpengaruh pada ekonomi, termasuk biaya operasi kendaraan. Jika kendaraan kena macet di persimpangan, maka biaya operasinya makin banyak atau makin besar, makin mahal. Nah, kemudian yang terakhir adalah aspek atau faktor manusianya. Ini katanya dengan perilaku. Nah, kita tinggal berkaca perilaku berlalu lintas kita itu bagaimana ya, perilaku berlalu lintas apakah sudah benar, apakah sudah peduli dengan sesama pengguna jalan. Nah, kita bisa introspeksi di sini ya, perilaku berkendara kita seperti apa, apakah suka menyerobot, apakah kalau menyeberang jalan juga hati-hati, kita kiri kanan, apakah kalau ada penyeberang kalian berhenti dan sebagainya ya. Kan bisa lihat itu, introspeksi sendiri, lihat perilaku orang di jalan itu seperti apa ya, perilaku memakai jalan, perilaku berjalan kaki. Sering kan kita lihat orang menyeberang jalan ya, orang menyeberang di tengah jalan dia masih main handphone gitu kan. Jadi menyeberang itu kan harusnya kan secepat mungkin melintas ya, supaya tidak menimbulkan konflik, tidak mengganggu perjalanan kendaraan. Tapi kita sering juga lihat orang jalan kaki nyebrang sambil main HP gitu kan. Jadi yang konsentrasinya tidak pada sekitar, lalu lintas sekitar, tapi pada itu perilaku yang tentunya tidak benar seperti itu ya. Oke, itu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan. Nah, tadi sudah disebutkan ya, di simpang itu adalah pusat konflik, akan menimbulkan konflik kendaraan yang lewat lurus, belok kiri, belok kanan, ada 4 arah atau 3 arah, 4 lengan ya, maka kalau tidak diatur maka akan menimbulkan konflik ya. Simpang 4 itu ada 16 titik konflik di dalam simpangnya itu sendiri ya. Nah, maka untuk mendesain itu kita memerlukan beberapa pertimbangan ya. Pertama, mengurangi jumlah titik konflik kendaraan. Pengurangan jumlah bisa dilakukan dengan pengaturan pergerakan kendaraan ya. Pengaturan pergerakannya dengan apa? Bisa dengan lampu atau bisa dengan geometri ya, dengan pengarah lalu lintas, meminimalkan daerah konflik kendaraan ya, kira-kira sama ya, mengurangi jumlah konflik ya. Pemisahan titik konflik kendaraan dipisahkan dengan apa? Dengan pergiliran pergerakan kendaraan dari masing-masing lengan, bisa, jadi dipisah ya, pergerakannya dipisah dalam arti digilir ya. Memberikan pergerakan kendaraan terbaik, ini kaitannya dengan alignment, dengan kalau simpang ya sudut simpangnya bagaimana ya, sudut simpang yang tajam dengan yang yang tumpul, itu akan memberikan pengaruh pergerakan kendaraan yang berbeda ya, terutama pada kecepatan berbeloknya. Nah, ini pengendalian kecepatan yang terakhir. Simpang itu kan tadi disebutkan sebagai tempat konflik, maka sebisa mungkin kendaraan di situ dipaksa untuk memperlambat kecepatannya, mengurangi kecepatan ya, jadi dikendalikan kecepatannya. Maka kita kadang-kadang lihat ada simpang yang sebelum simpang itu dikasih posisi tidur, supaya apa? Supaya kendaraan itu masuk ke simpang itu dalam kecepatan yang rendah
Ya, ini penjelasan tadi sudah saya singgung. Titik konflik yaitu dengan mengurangi jumlah titik konflik, ya, atau dipisah bisa dengan lampu, bisa dengan kanalisasi, atau menggeser salah satu kaki simpang, ya. Jadi kalau simpang 4 tidak benar-benar tidak benar-benar bersilangan, tapi satu simpang 3 yang berdekatan. Nah, itu konfliknya kan bergeser. daerah konflik kendaraan, ya, ini terutama terjadi pada persilangan atau persimpangan yang sudut simpangnya tajam, ya. Karena akan menimbulkan perlambatan, menimbulkan antrian, maka area konfliknya menjadi makin luas. Bisa dikurangi dengan elemen itu artinya mengubah sudut simpang menjadi lebih tumpul, ya, atau kanalisasi itu mengarahkan pergerakan kendaraan. Nanti kita lihat kanalisasi, yaitu mengarahkan pergerakan kendaraan. Nah, ini contoh untuk pemberian prioritas, ya. Jadi kalau simpang, ya, kalian harus paham, apalagi kalau tiap hari naik kendaraannya, di suatu simpang, entah simpang 3, entah simpang 4, itu ada yang namanya jalan mayor dan jalan minor, jalan utama dan jalan yang tidak utama, mayor minor istilahnya. Nah, prioritas itu diberikan pada jalan mayor, ya, prioritas pergerakan diberikan pada jalan mayor. Simbolnya jalan mayor adalah jalan yang kelasnya lebih tinggi atau fungsinya lebih tinggi, ya, jalan arteri, jalan nasional dibandingkan jalan provinsi atau jalan kolektor, maka yang prioritas adalah yang arteri, ya. Ya, simbolnya kalau di kasat matanya, jalan yang lebih besar, lebih lebar itu adalah jalan mayornya daripada jalan yang lebih kecil, ya, sebagai jalan minor. Jadi prioritas diberikan pada jalan mayor. Prioritas dalam arti apa? Prioritas dalam arti pergerakan diutamakan untuk lalu lintas pada jalan mayor. Kalau simpang tidak diberi lampu lalu lintas, maka kendaraan yang dari arah jalan minor maka dia harus berhenti, ya, untuk masuk simpang. Maka ada biasanya kalau tidak ada lampu lintas ada rambu prioritas, bentuknya segitiga merah, ya, atau kalau nggak segitiga merah ada tulisan stop gitu, ya, rambu stop gitu. Itu artinya kendaraan dari arah itu, dari arah minor itu harus berhenti sebelum masuk ke simpang, ke mulut simpang, untuk memberikan prioritas jika ada kendaraan yang sedang melintas di jalan mayor. Nah, ini pengaturannya. Untuk memberikan prioritas pergerakan pada jalan mayor, maka jalan mayornya lurus, maka jalan minornya tidak dibikin lurus tapi berbelok di sini. Belok kenapa? Supaya melambat, ya. Kemudian ini jalan mayornya tetap lurus, jalan minornya dibikin menikung, ya, tidak memotong lurus, tapi digeser di sini, dijauhkan. Nah, ini pengaturan seperti ini bisa jadi nanti dilanjutkan dengan ini hanya tidak ada belok kanan, tapi hanya belok kiri saja. Sama ini jika bentuk segitiga simpang 3, ya, simpang 3, maka jalan mayornya lengkungnya dibikin halus, sementara jalan minornya dibelokkan, lengkungnya tajam di sini, ya, sudut persimpangannya tajam. Mau tidak mau di sini yang dari jalan minor harus berhenti atau memperlambat, ya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi pemberian prioritas untuk jalan mayor. Sama ini, ya, untuk jalan mayornya prioritas diberikan pada jalan mayor ada 2 skenario. Ini ada skenario di sini yang jadi jalan minor ini dia dipaksa untuk memperlambat dengan ditekuk di sini, ya. Jadi kalau mau lurus dari sini mau lurus atau dari sana mau lurus ke sana masuk jalan minor, maka dia harus memperlambat untuk mengamati pergerakan di jalan mayornya.
dengan realignment atau pengaturan alignment ya. Nah, itu realignment untuk pemberian prioritas untuk jalan mayor. Nah, kalau pengendalian kecepatan bagaimana caranya? Ya bisa tadi dengan realignment juga ya, kemudian bisa diberi fasilitas untuk menghambat kecepatan, polisi tidur itu bahasa ilmiahnya speed hump ya, atau pita kejut yang kalau kalian lewat naik motor ke mobil itu getar ya, mobil atau motornya gitu ya, pita kejut atau rumble strip ya, itu adalah untuk mengendalikan kecepatan ya, bisa ditempatkan pada lengan simpang sebelum masuk ke mulut simpang. Jangan diberikan setelah keluar dari mulut simpang ya, karena sebenarnya idenya adalah kendaraan itu secepat mungkin meninggalkan simpang. Jadi untuk masuk simpang diperlambat, tapi untuk keluar dari simpang harus tanpa hambatan, harus cepat mungkin ya. Jadi speed hump ramai diberikan sebelum masuk simpang, jangan diberikan setelah masuk simpang, malah menghambat ya. Kemudian alat pengendali lalu lintas itu bisa berupa kanal atau rampu, atau bisa berupa lampu ya, lampu lalu lintas. Nah, kapasitas, kalian sudah belajar mengenai kapasitas simpang ya. Kapasitas simpang sudah belajar teknik lalu lintas. Kemudian ruang ya, ketersediaan ruang untuk pergerakan kendaraan ya. Lebar pendekat, jumlah pendekat dulu ya, ada berapa pendekat, simpang 3 atau simpang 4, kemudian lebarnya berapa masing-masing lengan, lebar pendekatnya berapa, lebar masuk, lebar keluarnya berapa. Nah itu ada median atau tidak. Nah itu kan kaitannya dengan ketersediaan ruang untuk pergerakan. Kanalisasi, diberi kanal, pulau lalu lintas ya. Kanalisasi itu fungsinya adalah untuk mengarahkan kendaraan, mengarahkan pergerakan kendaraan. Diarahkan supaya apa? Supaya mengurangi konflik, menghindari titik-titik konflik yang berbahaya. Ya, jadi untuk mengurangi konflik atau menghindari konflik secara langsung, maka kendaraan diarahkan. Yang belok kiri diarahkan dengan misalnya kanal belok kiri, yang belok kanan diarahkan untuk bisa menepi ke kanan, untuk antri masuk ke kanan dan sebagainya ya. Termasuk larangan belok ya, kanal itu bisa untuk menghambat. Jadi kalau simpang 4 tapi di tengahnya diberi barrier, berarti tidak boleh belok, harus lurus ya kan ya, kan ada itu simpang-simpang yang di tengahnya diberi barrier ya, bisa barrier permanen atau barrier dengan yang orange itu ya. Nah artinya tidak boleh belok, harus lurus, mengurangi pergerakan membelok alias mengurangi konflik ya. Kanalisasi juga bisa berfungsi untuk safety pedestrian safety, untuk keamanan pejalan kaki yang nyebrang bisa mampir di kanal itu, di pulau itu ya. Jadi nyebrangnya bertahap, separuh jalan dulu ya, mampir di kanal di tengah jalan, kemudian dilanjutkan ke seberang dengan dalam waktu yang berbeda ya. Kanal juga bisa sebagai tempat untuk menempatkan tiang rambu lalu lintas atau tiang lampu penerangan. Ya, kemudian ini basic untuk perencanaan simak sebidang. Pertama, geometrinya kita harus mengidentifikasi nanti simpang itu untuk melayani pergerakan lurus, belok kiri, belok kanan, atau hanya lurus dan belok kiri, atau hanya lurus dan belok kanan misalnya. Kemudian ketersediaan ruang
berapa lebar pendekatnya, ya. Perlu kanal tidak? Nah, kalau lebar pendekatnya cukup besar, artinya lajurnya banyak, maka barangkali perlu diberi kanal, ya. Kemudian itu dari segi geometri. Dari alat pengendali lalu lintasnya, apakah cukup dengan rambu prioritas, rambu stop misalnya, untuk simpang-simpang yang kecil, atau kalau simpangnya besar, barangkali diperlukan lampu lalu lintas, traffic light, ya. Oke, kemudian ini untuk desainnya. Saya cepat saja di sini. Tahap awal untuk mendesain, kita perlu data lalu lintas, jelas ya. Lalu lintas yang lewat, kendaraan yang lewat, apa saja jenisnya, berapa jumlahnya. Kalau kita mendesain simpang yang baru, jadi di situ belum ada simpang, kita harus bisa memprediksi nanti yang kira-kira kalau itu jadi simpang 4, yang belok kiri berapa, yang belok kanan berapa, yang lurus berapa di masing-masing lengannya. Lupa kan, pada simpangnya itu kan masih jalan yang lurus, belum ada simpangnya. Bagaimana mendesain, memprediksi yang belok kiri, belok kanan, lurus? Kita bisa mengkaji simpang terdekat, ya, simpang yang terdekat dengan calon lokasi simpang yang akan kita buat, ya. Jadi jenis kendaraannya apa, pergerakannya kemana, sehingga kita bisa memprediksi arus yang belok kiri, belok kanan, atau lurus, ya. Termasuk di situ penyeberang jalannya, jalan kaki atau sepeda. Oke, itu data lalu lintas. Data lingkungan jelas ya, bentuk topografi, bentuk denah lah, denah lingkungannya seperti apa, apakah pada tanjakan, turunan, tikungan, ya. Oke lah. Pemilihan alternatif ini dengan kita menggambarkan, mendesain dalam peta, ya. Dalam peta bisa 2 atau lebih alternatif, nanti dipilih yang salah satu yang paling efisien dari aspek biaya, dari aspek ketersediaan ruang, ya, dari aspek titik konfliknya, ya. Nah, kemudian tinggal dipilih tadi yang terbaik, ya. Nah, ini sekarang kita lihat desainnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke desainnya lebih teknis ini, ya. Nanti tapi detailnya bila kalian baca, nih tabel-tabelnya ada, nanti bisa kalian, saya singgung saja, nanti kalian pelajari sendiri, ya. Ini sekarang kita masuk ke aspek teknisnya, ya. Dari sisi geometrik jelas harus ada ketersediaan jarak pandang, alignment yang tersedia, ya, katanya dengan topografi, apakah pada tanjakan turunan, apakah simpang nanti pada tikungan, ya. Kemudian jumlah kakinya, jumlah lengannya, dan bagaimana bentuknya, bentuk perpotongannya, apakah tegak lurus, apakah menerus, apakah bersudut tajam, bersudut tumpul, ya. Kemudian potongan melintang persimpangan sebidang. Jadi potongan melintangnya ini katanya dengan lebar lengannya, lebar lajurnya, baik yang minor maupun yang mayor, ya. Nah, di situ dari potongan melintang itu kita bisa melihat nanti ketersediaan lajurnya untuk masing-masing lengan, ya, berapa lebar masuk, berapa lebar keluar, ya. Nah, ini 4 faktor ini akan mempengaruhi desain. Jadi ketersediaan jarak pandang bagi lalu lintas mayor maupun minor, letak atau posisi simpang pada tikungan, tanjakan, kemudian jumlah lengan atau kaki persimpangannya, simpang 3, simpang 4, dan bagaimana bentuk perpotongannya, apakah tegak lurus, apakah menerus, apakah bersudut tajam, bersudut tumpul, ya. Kemudian jumlah lajurnya atau lebar simpangnya bisa kita lihat dari desain potongan melintang. Nah, kita lihat satu persatu. Jarak pandang pendekat.
Ya, adjustment. Ini ada tabel perencanaannya. Jadi jarak pandang pendekat diberikan pada semua kaki simpang dan lajur belok yang ada di simpang itu. Jadi semua kaki simpang harus tersedia jarak pandang pendekat karena terutama kalau simpang itu semua lengannya bisa diakses untuk masuk dan keluar simpang. Kecuali kalau ada satu lengan yang khusus untuk lalu lintas keluar, berarti tidak ada kendaraan yang masuk ke simpang tapi hanya keluar, ya, maka tidak perlu JPP ini. Ya. Tapi pada umumnya simpang itu kan kecuali ada rekayasa lalu lintas ya, itu bisa untuk akses masuk dan keluar simpang, maka semua lengannya perlu diberi jarak pandang pendekat. Dihitung dari 1,5 meter dari permukaan jalan. Ya, ini jarak pandangnya ini tergantung simpang itu ada di jalan, kelas jalan apa, fungsi apa, kecepatan jalannya berapa, maka jarak pendekatnya ini. Ya. Kalau ada lanjutan turunan ada faktor koreksi ini. Ya. Itu jarak pandang pendekat. Sekarang jarak pandang masuk. Ini terutama pada simpang yang melayani lalu lintas yang masuk ke simpang. Ya. Jadi khusus pada lajur masuknya. Ya. Diperlukan dari jalan minor membelok ke kanan atau ke kiri masuk ke jalan mayor. Jadi kendaraan yang masuk ke simpang terutama dari jalan minor itu harus bisa mengantisipasi pergerakan kendaraan yang ada di jalan mayornya, sehingga perlu disediakan jarak pandang masuk. Ya. Didasarkan pada kendaraan mayornya yang dapat prioritas tadi itu tidak mengurangi kecepatan. Asumsinya adalah kendaraan pada lengan mayor itu tidak perlu mengurangi kecepatan. Ini itu simpang dengan prioritas. Ya, jadi mutlak harus disediakan jarak pandang masuk. Ini contohnya, ini lalu lintas mayornya, jalan besar, ini lalu lintas minornya. Maka kendaraan yang masuk dari lengan minor, dia harus bisa melihat semua pergerakan kendaraan, khususnya dari lengan mayornya, bagaimana pergerakan kendaraannya. Ya, sehingga harus ada jarak pandang. Ya, bangunan hanya sampai di sini bersama. Ya. Ini kalau misalnya ada gradien atau kemiringan secara vertikal, ini dari jalan minornya di sana, ini minornya di sini, mayornya dari sana ya, maka dia harus mengantisipasi. Ya. Ini ada jarak pandang aman. Ini idealnya disediakan. Ini kaitannya dengan adanya penyeberang. Ya. Penyeberang itu kendaraan yang di masing-masing lengan itu kan ada yang belok kiri, terutama belok kanan itu kan menyeberang berarti. Ya, kalau simpang 4 ada kendaraan belok kanan berarti kan dia menyeberang memotong lajur yang menjadi partner simpang itu. Ya. Nah, maka harus ada jarak pandang aman. Oke, alignment sekarang kita lihat. Kalian sudah belajar alignment kan? Vertikal dan horizontal, kita lihat sekilas saja. Alignment horizontal untuk jalan lurus harus tetap bila melewati simpang. Artinya apa? Idealnya adalah untuk jalan mayor itu tidak berada dalam bentuk tikungan, jadi lurus. Kalaupun dia menikung, ya, yang jalan mayornya itu menikung, maka dia harus diatur serupa sehingga jari-jarinya tidak tajam sehingga lalu lintasnya bisa menerus tanpa pengurangan kecepatan yang signifikan. Artinya hindari lengkung tajam dan perubahan alignment. Ya, perubahan alignment itu tikungan berbalik dan sebagainya. Untuk
daerah perbukitan, maka persimpangan diletakkan di daerah cekung. Maksudnya adalah untuk menyediakan jarak pandang. Ya. Dengan diletakkan di area cekung, maka dia akan terlihat dari semua halangan. Ya. Sehingga ketersediaan jarak pandangnya terjamin. Kemiringan gradien maksimal 2,5%. Jika dia ada pada daerah yang topografinya miring, maka gradien kemiringannya tidak boleh lebih dari 2,5%. Jarak minimum bagian datar sama dengan hasil perkalian banyaknya antrian dengan headway dalam waktu 1 siklus. Ini jika ada simpang yang berurutan, berdekatan. Ya. Ada 2 simpang atau lebih yang letaknya berdekatan. Itu diharapkan antrian yang terjadi pada satu simpang itu tidak mengganggu simpang yang di dekatnya. Ya. Jadi tidak mengganggu. Jika ada 2 atau lebih simpang yang berdekatan, diharapkan antrian di simpang itu kan sudah ada antrian untuk menunggu giliran dia melintas simpang. Kalau dia simpang bersenggal, ya dia kena lampu merah, dia berhenti, maka ada antrian di situ. Ya, antrian itu diharapkan tidak mengganggu simpang yang berdekatan, satu simpang terdekat. Ya, sehingga diantisipasi. Ada perhitungan jarak minimumnya. Makanya kalau kemarin waktu musim lalu lintas mudik atau arus balik lebaran, banyak simpang-simpang yang ditutup itu dalam arti simpangnya di tengah jalan, di tengah simpang itu diberi barrier, sehingga simpang itu tidak lagi berfungsi sebagai simpang tapi sebagai jalan, ruas jalan, karena tidak ada kendaraan yang berbelok menyeberang, semua jalan lurus. Ya. Nah, itu adalah untuk terutama untuk simpang-simpang yang dekat. Jadi salah 1 atau salah 2 itu diberi barrier, tidak fungsikan sebagai simpang lagi. Cari-cari minum persimpangan pada jalan major pada simpang berprioritas. Jadi bentuk simpang itu kan bisa ada tikungannya, bentuknya tikungan kan ya. Nah, maka ada cari-cari minumnya. Untuk major ini bisa dilihat di tabel ini. Ya. Untuk jalan minor atau mendekat minor, maka cari-cari minumnya ini tergantung kecepatan rencananya. Ya. Nah, kaki persimpangan, kita masuk ke kaki simpang itu disarankan tidak lebih dari 4. Yang umumnya simpang 3, simpang 4. Tapi kadang-kadang kita jumpai simpang 5. Ya. Simpang 5 kalau yang dekat kampus kita itu mana ya? Di Bundaran itu simpang 4. Bundaran Boulevard. Masih simpang 4. Ya. Di Jogja nggak ada simpang. Ada itu yang di Kota Baru dia itu simpang 5. Kemudian di Samsat juga simpang 5. Tapi diharapkan tidak lebih dari 4 idealnya. Jika ada kemungkinan ada lebih dari 4 lengan, maka satu lengannya sebisa mungkin didesain tidak langsung masuk ke simpang itu, tapi masuk ke salah satu lengan simpang. Ya, jadi diharapkan tetap hanya ada 4 lengan. Oke, ini kita masuk sekarang ke potongan rintang. Potongan rintang tadi saya singgung kaitannya dengan lebar pendekat, lebar lengan, kaitannya dengan jumlah lajur. Ya, makin lebar lengan simpang, makin banyak jumlah lajurnya, maka pengaturan lalu lintasnya akan jadi semakin mudah karena bisa dilakukan pemisahan pergerakan. Ya, kendaraan yang belok kiri dan lurus dan belok kanan itu bisa dipisah.
diberi jalur sendiri-sendiri. Ya, itu akan memudahkan pengaturannya. Ya. Itu bisa diberikan pada simpang yang besar, yang jumlah lajurnya banyak, alias pendekannya lebar. Ya, bahkan kita bisa memberikan lajur tambahan di sini. Ya, lajur tambahan untuk berbelok, khususnya belok kiri atau bahkan mungkin belok kanan. Kan kita sering lihat ya, simpang-simpang yang beri lajur tambahan untuk belok kiri. Contohnya di Jogja mana ya? Lajur tambahan belok kiri. Ada yang bisa ngasih contoh? Ada yang bisa ngasih contoh? Yang dekat kampus saja ada nggak ya? Simpang Merota tidak. Oh justru ini sih, simpang Cetis di SMP 6 gitu ya. Di SMP 6. Yang dari selatan, dari utara, kemudian ya selatan utara itu yang belok kiri diberi lajur khusus. Ya. Kalau kalian yang ada di Jogja yang sering lewat perempatan Cetis itu ya di SMP 6. Itu yang lengan utara, lengan selatan itu memberi lajur khusus belok kiri. Ya. Ada itu. Nah ini bisa dilihat. Lajur belok juga bisa diberikan untuk belok kanan, jadi belok kiri maupun belok kanan. Kita lihatnya belok kiri ya. Ada lajur khusus belok kiri di sini. Ya, bisa berupa pelebaran, bisa juga dengan marka khusus untuk belok kiri, diberi prioritas. Ya. Itu bisa diberikan jika sudut simpangnya lebih dari 60 derajat dan pergerakan belok kirinya besar atau kendaraannya belok kiri banyak. Nah, oke, ini contoh juga ya, lajur khusus belok kiri ya dari sini. Nah, ini di tengahnya diberi pulau kanal ya, belok kiri khusus ya, taper di sini diberi taper, kemudian untuk masuk ke jalur yang menerus. Nah, ya, didesain belok kiri dengan bantuan kanal. Ya, kalau tanpa kanal ya cukup ini marka saja cukup seperti ini. Ya, bahkan belok kanan juga bisa kita berikan. Ya, lajur khusus belok kanan. Biasanya di tengahnya sudah ada median divider, kemudian di mulut simpang dividernya dipersempit untuk memberi ruang bagi kendaraan antri yang akan belok kanan. Ya, ini di simpang Tugu Jogja, simpang Tugu Jogja itu yang lengan timur dan barat itu ada lajur khusus belok kanan. Ya, yang dari Jogja bisa lewat Tugu diamati itu ada lajur khusus belok kanan. Ya. Oke, kita lanjut. Ini masih sama untuk lajur belok kanan. Ini pengaturan panjangnya saja, nanti bisa kalian baca. Ya, desainnya bisa seperti ini. Untuk lurus belok kiri, untuk lajur lurus ini lajur khusus belok kanan. Ya, biasanya lajur belok kanan itu diberi lajur belok kanan diberi lajur khusus jika di tengahnya sudah diberi median. Ya, tinggal modifikasi saja lebar medianya. Pada mulut simpang dipersempit, diperkecil lebarnya sehingga memberi ruang untuk antrian kendaraan belok kanan. Panjangnya bisa kalian lihat nih ya, panjang bagian-bagiannya. Ini untuk LD2 ada di sini tadi. Ini tapernya, ini untuk lebar antriannya, ini lebar khusus lajur belok kanan ya. Ini untuk panjang antriannya, lajur antriannya bisa kalian lihat di sini. Langsung aja terus, ini masih lajur belok kanan. Nah sekarang kita masuk ke kanalisasi.
atau pulau lalu lintas. Sebelumnya di sini ada pertanyaan sebelum masuk ke pembentangan pulau lalu lintas yang sering kalian lihat juga ya, kalian jumpa ya di jalan ada ada apa namanya bagian-bagian ya, bagian-bagian terutama di persimpangan itu tidak bisa diakses kendaraan ya, ruang-ruang yang tidak bisa diakses kendaraan karena ditinggikan ya, membentuk pulau. Nah, ini dengan pulau lalu lintas. Fungsinya adalah kalau di Simpang itu bisa sebagai kanal. Kanal itu untuk mengarahkan pergerakan kendaraan. Ya, jadi kendaraannya pergerakannya dipisah dengan kanal. Kanalnya berupa pulau lalu lintas, bukan marka. Kalau marka kan masih bisa dilindas roda kendaraannya, masih bisa diakses. Kalau pulau nggak bisa. Ya. Ditempatkan untuk memperjelas lajur lalu lintas. Ya. Perencanaan pulau lalu lintas dilakukan pada arus lalu lintas berpencar dengan sudut kecil atau lalu lintas bergabung pada sudut mendekati 90 derajat. Ya, ini kembali lagi, ini fungsinya adalah untuk mengarahkan pergerakan kendaraan itu bisa memencar, bisa juga untuk menggabungkan. Ya. Memencar itu misalnya memisahkan yang belok kiri lurus dan belok kanan, menggabungkan pergerakan kendaraan ya, semua kendaraan yang mengarah ke satu arah, ke satu titik, maka dia gabungan dari kendaraan dari lengan timur dan lengan barat misalnya, atau lengan timur dan lengan selatan misalnya. Ya. Nah, ini contoh pulau, ini hanya dilihat di satu lengan saja, ya, tidak wujud satu simpang, tapi hanya di satu lengan saja. Bisa misalnya ini satu lengan, dia diarahkan untuk belok kiri atau belok kanan. Di tengahnya dikasih pulau dengan jari-jari tertentu, R. Nah, tapi sebelum masuk ke pulau di sini harus ada marka pengarahnya, jangan tiba-tiba langsung ketemu kanal ke pulau. Harus ada garis-garis putih dulu di sini, marka. Ya, seperti kalau kalian naik ke flyover Jember misalnya dari arah timur, ya, maka di bagian atas itu kan ada pemisah ya, yang lurus dan yang belok kanan. Maka sebelum ketemu pemisah itu maka diberi marka. Ya, sama ini. Jadi intinya sebelum ketemu pulau di ujungnya itu diberi warning berupa marka. Nah, dimensinya berapa? Ukurannya yang jelas tergantung pada pertama ketersediaan ruang, kedua lebar jalan, yang ketiga adalah volume lalu lintasnya. Volume lalu lintasnya, lebar jalannya, dan ketersediaan ruang. Nah, fungsi kanal selain tadi sebagai pemisah pengarah pergerakan kendaraan, juga bisa difungsikan sebagai tempat menempatkan lampu penerangan misalnya, lampu lalu lintas, menempatkan rambu, ya, menempatkan rail guard misalnya, ya, pagar pembatas, pagar pengaman, ya. Nah, untuk karena belok kiri, jari lingkungnya menyesuaikan dengan kecepatan rencana. Untuk yang belok kanan pada persimpangan 90 derajat, karena umumnya belok kanan itu kecepatannya rendah, karena harus mengantisipasi pergerakan kendaraan dari lengan yang lain, maka jari-jarinya bisa diambil kecil saja alias sudutnya tajam, yaitu 15-30 meter. Ya.
Oke, sampai ini ada pertanyaan tentang kanalisasi, kemudian potongan bintang di persimpangan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke bagian akhir, yaitu fasilitas dan perlengkapan yang perlu diinstal di persimpangan, ditempatkan di persimpangan. Ada 4 di sini. Pertama, fasilitas penyeberangan untuk jalan kaki. Karena di simpang itu kan tempat pertemuan dari 4 arah misalnya, atau 3 arah, maka akan ada 3 arah atau 4 arah pergerakan, maka perlu fasilitas penyeberangan, khususnya penyeberangan pejalan kaki, zebra cross, atau mungkin jembatan penyeberangan. Kemudian lampu penerangan, karena di simpang itu kan tempat konflik kendaraan, sehingga perlu disediakan jarak pandang yang cukup, tadi sudah disinggung. Nah, kalau malam maka diperlukan lampu penerangan untuk untuk bisa melihat antisipasi pergerakan dari kendaraan yang lain. Kemudian barangkali diperlukan pemberhentian bus, tapi ini sekarang sudah tidak populer ya. Tapi untuk perkotaan, untuk bus-bus kota masih perlu ini halte. Ya berarti perlu nggak di situ disediakan busby itu celukan untuk bis menepi supaya tidak mengganggu kendaraan yang lewat, maka bis diberi celukan ya untuk berhenti di depan halte. Kemudian fasilitas parkir kendaraan, berapa jarak ideal kendaraan boleh parkir dari mulut simpang? Karena kalau di sekitar mulut simpang tidak boleh ada kendaraan parkir, karena akan mengganggu kendaraan yang di simpang itu. Maka jika diperlukan parkir kendaraan di dekat simpang, harus diatur dalam jarak berapa. Ya. Umumnya 25 meter dari mulut simpang. Ya, tapi tergantung pada kelas jalan dan ukuran simpang juga. Ya. 25 meter itu kan kira-kira kalau kendaraan berjejer dari mulut simpang itu sekitar 5. Ya, jadi 5 kendaraan berjejer. Setelah 5 itu baru boleh parkir. Ya. Dalam jarak 25 meter itu baru boleh parkir. Kalau masih dalam 25 meter dilarang parkir. Ya, oke, kita lihat sekarang fasilitas untuk jalan kaki. Ya, karena ini kaitannya dengan safety. Ya, pejalan kaki. Di tempat kita mungkin belum umum ya, belum banyak pejalan kaki. Apalagi yang di trotoar masih tidak aman trotoarnya, sehingga tidak menarik untuk jalan kaki. Tapi penyeberang di simpang mesti ada. Ya. Penyeberang jalan kaki di simpang itu pasti ada. Bagaimana desainnya? Pertama, ukurannya harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak ada penyeberang, ya tidak perlu zebra cross. Tapi kalau ada, kira-kira di dekat simpang itu ada apa? Ada pasar, ataukah ada tempat makan misalnya, atau misalnya ada pusat perbelanjaan, sehingga diperkirakan penyeberang banyak, maka perlu disediakan zebra cross. Ditempatkan tegak lurus sumbu jalan. Jadi penempatan zebra cross harus tegak lurus, sebisa mungkin tegak lurus dari as jalan, sedekat mungkin dengan pusat simpang. Kenapa sedekat mungkin dengan pusat simpang? Supaya terlihat oleh semua kendaraan yang ada di simpang itu. Jadi tersedia jarak pandang. Ya, pertama itu. Kedua, kendaraan yang dekat dengan simpang itu pasti mengurangi kecepatan. Sehingga semakin dekat dengan simpang, dengan pusat simpang, maka kendaraan yang lewat itu semakin pelan, sehingga aman kalau untuk menyeberang. Jelas terlihat oleh pengendara, oke ya.
panjangnya sebaiknya, panjang zebra crossnya sebaiknya kurang dari 15 meter. Nah, kalau lebih dari 15 meter gimana kalau kalau simpangnya lebar? Nah, perlu dipertimbangkan, perlu tidak diberi pulau lalu lintas di situ, di tengah jalan, diberi kanal, diberi divider. Divider itu juga bisa berfungsi untuk tempat mampir penyeberang jalan. Ya, jika lebih dari 15 meter, maka bisa ditempatkan divider di situ, di tengah jalan, untuk transit penyeberang jalan. Pada jalan utama yang lebarnya 4 meter, jalan 2 meter atau lebih lebar atau diperkecil kelipatan 1 meter, maka ini baru perlu fasilitas penyeberang jalan kaki. Jika lebarnya minimal 4 meter untuk jalan mayor atau 2 meter untuk jalan minor. Ya. Nah, penempatannya bagaimana? Oke, ini rambu-rambu atau prinsip untuk penempatan zebra cross. Jika terhubung dengan trotoar, maka sebaiknya penyeberangan tersebut berupa perpanjangan dari trotoar. Nah, jadi trotoarnya ditarik, garis memanjang lurus. Nah, itulah letak zebra crossnya. Jika ujung trotoar didesain melengkung untuk batas kebebasan ujung trotoar didesain melengkung untuk kualitas kebebasan pandang, untuk penyediaan jarak pandang. Ya, jadi sudutnya melengkung, ya, ujung trotoarnya. Sekarang hampir tidak ada simpang-simpang yang sudut simpangnya itu tegak lurus. Ya, semua sudah diperhalus, dibuat lengkung. Jika ada divider atau median di tengah jalan, ini posisi ujung kumis AB dan C, nanti kita lihat di bawah gambarnya. Berdasarkan pada perhitungan karena belok kanan dan tidak mengganggu pergerakan belok kanan. Ini melengkung ya. Jadi sebutkan trotoarnya ujungnya melengkung, tidak lancip, bisa menyudut, tapi lengkung ya. Trotoarnya di sini. Ini trotoarnya, ini melengkung. Nah, lebar lengkungannya D ini tergantung pada lebar B dan C-nya ini. Jumlah lajurnya dan lebar lajurnya. Ya. Ini simpang yang ideal, disediakan trotoar di sini, disediakan zebra cross. Ya. Zebra cross di semua lengannya untuk menyeberang jalan. Pada simpang berbentuk Y, seperti ini misalnya, penyeberangan ditempatkan dengan kanalisasi. Ini kalau kanal, ya, di sini seperti kanal, pulau, sehingga penyeberang bisa transit di sini. Ya, dari sini mau ke sana, ini nyebrang di sini, transit di sini, mau ke sini atau ke sana. Ya, diberi tempat transit di sini. Ya. Pada kaki simpang di mana kendaraan berkecepatan tinggi, jangan ditempatkan penyeberang. Ya. Kalau kecepatan tinggi, sebaiknya tidak ada penyeberangan sebidang. Kalau bisa diberi kesempatan penyeberangan untuk jalan-jalan jalan nasional, ya. Bahaya kalau diberi zebra cross. Oke, kemudian jika bentuknya T, simpangnya berbentuk T junction, ya, maka pejalan kaki yang lintas pejalan kakinya dibatasi, maka A dan B dapat diabaikan. Maksudnya ini tidak perlu diberi penyeberang. Ya, ini jalan majornya ini. Kalau simpang berbentuk T ini, umumnya yang mayor itu yang menerus, yang minor yang ini. Ya. Nah, ini kalau ini ada kondisi khusus ya, di simpang itu ada flyover di atasnya, sehingga tidak memungkinkan di sini misalnya zebra cross ini dibuat lurus,
maka bisa di bawah flyover itu diberi, bawah flyover biasanya nih ya, biasanya ada pulau ya, pulau lalu lintas ya, maka bisa berbelok, tidak menurus zebra crossnya tapi berbelok, memungkinkan seperti ini ya. Karena di bawah jalan layang ini biasanya ada pulau untuk penempatan pilar-pilar jembatannya ya. Ini istilahkan bentuknya crank ya, bentuknya crank ya. Oke, itu untuk penyeberangan zebra cross. Sekarang untuk lampu juga bisa ditempatkan di kanal di pulau lalu lintas ya. Bila persimpangan tidak dilengkapi lampu, maka pulau harus dilengkapi chevron atau reflektor. Jika simpang itu ada pulaunya, ada kanalnya, tapi tidak dilengkapi lampu, itu bahaya sebenarnya. Harus ada reflektor, pemantul. Ya, ini apa namanya, kondisi yang sebenarnya sangat bahaya. Ya, kanalnya tidak terlihat, tidak ada lampu, tidak terlihat, maka bisa dibantu dengan reflektor. Reflektor itu bisa dari stiker atau mungkin dari kaca ya. Penempatan lampu di pulau harus memenuhi ketentuan-ketentuannya. Jadi pulau lalu lintas bisa juga di situ ditempatkan lampu lalu lintas, lampu penerangan. Nah ini aturannya. Ya. Atau bisa juga pulau apa namanya, persimpangan itu di dekatnya diletakkan halte itu pemerintahan bus itu bisa halte, bisa bus stop. Halte itu berarti ada bangunan, ya semacam bangunan untuk ruang tunggu penumpang. Kalau bus stop ya cuma hanya ada rambu saja, rambu ada gambarnya bis itu ya, berarti di situ tempat berhentinya bis. Ya. Tapi penempatan pemberhentian bus dekat simpang itu bahaya, pada umumnya bahaya. Prinsipnya berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena pertama dia bisa mengurangi kapasitas simpang. Kedua, menghalangi jarak pandang. Ya. Sehingga penempatannya harus hati-hati. Tidak ditempatkan pada daerah rawan kecelakaan. Tidak ditempatkan pada titik-titik yang rawan kecelakaan di sekitar simpang itu. Cukup jauh dari mulut simpang. Tadi saya sampaikan. Paling tidak 25 meter. Ya, untuk simpang yang kecil, kalau simpang besar berarti lebih jauh lagi. Dan meminimalkan gangguan terhadap jarak pandang dan penyeberang pejalan kaki. Kendaraan parkir atau berhenti di dekat simpang itu prinsipnya dihindari. Ya, dihindari. Dekat simpang itu dihindari. Kalau ada misalnya tempat untuk parkir atau perhentian bus, maka harus mengacu pada kaidah ini. Ditempatkan pada daerah yang tidak rawan, tidak mengganggu jarak pandang, tidak mengganggu penyeberangan pejalan kaki, sehingga cukup jauh dari mulut simpang. Sama ini ke parkir ya, prinsipnya sama. Karena parkir atau berhenti itu akan mengganggu kendaraan yang melintas di simpang itu, entah yang lurus, entah yang belok. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kuliah sajukan sekian ya. Kita ketemu lagi langsung di Jen yang kemarin kita ada satu libur tuh, saya kira nggak usah kita ganti. Cukup materinya sudah selesai. Ya. Kita nanti langsung ketemu di ujian akhir semester aja. Sudah muncul belum jadwalnya ujian akhir? Kapan kira-kira? Minggu depan, minggu tenang ya, berarti 2 minggu lagi ya siap-siap kerja. Materi UAS dari saya semua. Untuk geometri jalan dari saya, dari Pak Rehan tidak akan keluar lagi materinya. Jadi kalian pelajari materi dari saya yang sudah saya share di semester. Ya. Mulai dari elemen horizontal, elemen vertikal, kemudian koordinasi alinemen, keselamatan, termasuk
persimpangan sebidang nih. Ya. Oke, sekali lagi ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kuliah saya cukup sekian ya. Kita ketemu lagi insya Allah di ujian akhir. Syukur-syukur bisa ujian akhirnya bisa offline, jadi bisa ketemu langsung. Sambil menunggu ujian akhir, kalau kalian belajar ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan kalau mau dikonsultasikan, ditanyakan ke saya, bisa WA dulu ya. Nanti kita bisa ketemu langsung di kampus misalnya, ya, karena kampus sudah dibuka sekarang ya, mulai bulan depan sudah dibuka, tapi dengan protokol kesehatan katanya seperti itu. Ya. Jadi harapannya depan kuliah sudah luring lah. Oke, barangkali itu dari saya cuma sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.